Kisah diawali dengan berlarinya gadis yang terikat dan mulut yang dilakban berusaha berlari dari kejaran dua psikopat kembar yang bersenjatakan panah yang ingin memuaskan nafsu membunuhnya dengan mengincar gadis itu. Sementara itu rekannya pelaku lain menyaksikan adegan kejar-kejaran itu dari kamera yang terhubung dengan kedua maniak temannya, dan ia juga kegirangan dan menikmati saat-saat korban yang merasa takut dan tak berdaya. Di sisi lain tampak pria berambut merah yang mengetahui aksi mereka, hingga si korban sudah tak bisa kabur mereka lekas mengakhiri acara dengan sebuah gunting untuk menikamnya. Dan ini dia Be The Beginning. Scene berpindah sehari setelah kejadian, berlatar di sebuah negeri yang diperintah kerajaan bernama Cremona. Tampak seorang pria berjalan di atas atap dan terjun seenak jidatnya. Perkenalkan, pria itu bernama Kokuh, pria pendiam yang ia bekerja di sebuah tempat pengrajin alat musik biola. Sementara itu gadis yang terburu-buru ini dia bernama Lily, anak dari pemilik tempat Kokuh bekerja. Dan diketahui Lily adalah bagian anggota RIS atau semacam unit layanan investigasi kerajaan. Dan sekarang ia sedang mendatangi TKP di mana tempat pembunuhan malam itu terjadi. Dan patua ini adalah rekannya, ia bernama Boris yang juga ikut meneliti tempat kejadian. Dan Lily menemukan sebuah tanda di pohon yang bertuliskan B dan garis 4 sejajar di dekatnya yang menyiratkan identitas si pelaku yang misterius. Hingga ia teralihkan dengan seorang pria yang masuk begitu saja ke dalam tempat penyelidikan yang sedang memandang-mandangi sebuah bulu yang menjadi barang bukti. Sempat ditegur, tapi faktanya Boris yang lebih senior mengenal pria itu. Dia bernama Kits Kazamal Flake, namun ia biasa dipanggil dengan Jenny. Berpindah di kantor investigasi di mana beberapa anggota RIS orang-orang dibuat kaget dengan kembalinya senior mereka yang 10 tahun lalu yang sudah tak aktif kini kembali bergabung untuk ikut dalam memecahkan misi ini. Dia adalah pria tadi, si Jenny. Dan berlanjut dengan menganalisa kasus ini di mana ditemukan terbunuhnya dua psikopat buron yang sudah lama mereka cari. Dan beruntung gadis yang bersamanya hanya tak sadarkan diri dan berada di rumah sakit. Sementara itu seorang yang sering dengan si kembar berhasil kabur dan bertanya-tanya siapa di balik nama Killer B yang membunuh penjahat buron. Berpindah pada sebuah rumah di mana satu penjahat yang berhasil lolos, sebut saja si Junet, yang marah karena temannya sudah terbunuh sosok Killer B. Hingga tiba-tiba perkenalkan dia adalah Queen, pria rambut merah sebelumnya yang telah mengetahui si Junet ingin balas dendam terhadap sosok yang membunuh temannya. Queen bersedia membantunya, namun sebelum itu mereka harus mencuri sebuah infanteri tank canggih yang masih dalam pengembangan untuk membuat onar dan memancing sosok Killer B muncul. Scene berpindah pada Cage yang menemui teman lamanya yang bernama Gilbert, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit militer. Namun tak banyak yang dibicarakan dan setelah rampung Cage memberikan sebungkus rokoknya yang masih tahu bahwa Gilbert masih perokok. Dan dirasa sudah cukup, lekas Queen mengaktifkan menu asap kabut untuk melarikan diri. Ditambah tank itu adalah tank siluman yang bisa menghilang dari radar secara tiba-tiba dan membuat kesulitan Mikhail, gadis hacker anggota investigasi, untuk melacaknya. Sementara itu pihak kepolisian yang kehilangan jejak masih menunggu instruksi untuk rencana selanjutnya. Dan ternyata Queen dan si Junet sudah berhasil lolos dari kejaran polisi dan masuk ke dalam sebuah ruangan dibantu dengan teman-temannya.
Sementara itu di kantor RIS sendiri, Jenny mengungkapkan pada pemimpin RIS yang bernama Pak Erik, pemimpin anggota RIS ini percuma untuk melacak mereka karena tak mungkin untuk menemukannya. Dan mengetahui yang dicuri ternyata sebuah tank canggih yang masih tahap pengembangan, Jenny mengambil papan board dan menulis dan menghitung jarak serta memperkirakan jalan yang diambil dan mencari besarnya peluang mereka untuk bisa kabur. Sempat membuat rekan lainnya bingung, tapi beda dengan Jenny ini yang sudah mengenal Jenny dari dulu dan yakin dia bisa menemukannya. Dan terbesit pada Jenny, mencuri tank canggih bukanlah tujuan mereka, hingga bisa dipastikan mereka berada di tempat pabrik industri, lebih tepatnya di bawah tepat jalur kereta bawah tanah, dan meminta Lily lekas menuju ke sana. Iya, benar saja, sosok Killer Bee telah benar-benar muncul tepat di atas kereta. Dan Junet yang sudah di atas kereta lekas ingin membalaskan dendam temannya. Namun sayang, Queen lebih dulu membunuh Junet, dirasa kali ini adalah pertarungannya. Dan mengabari pemimpinnya diam-diam bahwa Killer Bee telah muncul. Sementara itu pemimpinnya ini bernama Minatsuki, sekaligus pemimpin organisasi bernama Market Maker yang beranggotakan manusia super dari hasil genetik, sebuah organisasi yang berambisi menggunakan kekuatan super mereka untuk membangkitkan dewa legenda pendiri negeri Cremona dan ingin melumpuhkan sosok Killer Bee yang mereka anggap adalah ancaman. Dan gadis ini dia bernama Yuna. Dan sementara Queen yang masih bertarung dengan Killer Bee, mereka menggunakan waktunya untuk pergi sebelum mereka terendus kepolisian. Dan sementara itu mereka masih bertarung. Iya, Killer Bee mengeluarkan pedang dari tangannya yang terbuat dari baja biru yang disebut dengan Long Herin, yang menyiratkan pada Queen bahwa Killer Bee adalah sosok mitos kepercayaan bangsanya yang dikenal sebagai Raja Sayap Hitam yang dianggapnya adalah sosok yang harus dihancurkan. Di sisi lain, Lily yang sudah mendapatkan lokasi dari tank sudah tak menemukan siapa-siapa di dalamnya. Ya, faktanya Killer Bee tak bisa diremehkan yang membuat Queen harus terbunuh. Beberapa hari kemudian, di sebuah ruangan seorang pria diikat dan disemprotkan gas beracun ke tubuhnya hingga membuat ia meninggal oleh dua orang pria ini, serta disaksikan anggota Meter Maker dari sisi kegelapan. Dia bernama Izanami. Berpindah pada Koku atau sosok Killer Bee selama ini, dan ia terlihat bekerja di toko biola milik ayah Lily bersama kakaknya Lily. Kedua pria itu kagum dengan keahliannya Koku, dan Koku mengungkapkan kepada mereka bahwa si dia sangat menikmati menjadi pengrajin biola karena bahkan jika dirinya mati, sebagian dirinya akan tetap hidup di dalam biola yang dia perbaiki. Scene berpindah pada sebuah kasus pembunuhan lagi. Kali ini adalah sosok pejabat anggota majelis yang dibunuh. Dan menurut jejak rekam bahwa korban sendiri sempat tersandung kasus suap dari beberapa perusahaan. Dan terduga kali ini pelakunya adalah Killer Bee. Namun menurut Cats atau Jenny memperhatikan guratan-guratan dari simbol B, menurutnya itu tanda yang dibuat-buat, merasa yakin ini bukanlah ulah dari Killer Bee, pasti ada penjahat lain. Dan hingga mereka menemukan seorang pria jaket kuning sebelumnya yang sudah meninggal dengan kulit yang hancur dan melepuh sembari memegang sebuah kotak di tangannya. Dan Case merasa yakin bahwa pelakunya ada hubungannya dengan anggota yang sama yang mencuri tank militer sebelumnya.
Dan setelah dilakukan otopsi, Dr. Gilbert serta teman lamanya Case berasumsi bahwa korban dibunuh dengan gas beracun yang merusak jaringan di tubuhnya, membuat korban mati secara perlahan. Berpindah di kantor investigasi, diketahui kotak dari korban sebelumnya adalah sebuah surat undangan pesta duka cita almarhum anggota majelis. Entah siapa yang mengundang, tapi menyiratkan akan terjadi pembunuhan massal menggunakan gas yang sama yang membunuh korban si jaket kuning yang akan dilakukan di dalam pesta. Dan mengetahui hal itu, Eric akan mengirimkan beberapa anggotanya untuk ikut dalam pesta amal tersebut untuk menghentikan rencana tersebut. Dan agar pengunjung tidak panik, meminta mereka untuk merahasiakan hal itu dari pengunjung dan bertindak secara diam-diam. Sementara di gedung itu sendiri sudah diletakkan beberapa mesin pengalir gas oleh pelaku. Di sisi lain, di tempat kerja, Koko yang mendengar dari siaran radio bahwa terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh sosok Killer B. Koko kaget padahal dia tak menyerang siapa-siapa kemarin dan melukai tangannya sendiri agar bisa izin untuk pulang sementara. Dan tampak semua pengunjung sudah memasuki gedung pesta dan tampak Lily, Brian dan ini rekannya bernama Mario ikut dalam acara tersebut. Dan di sisi lain, Kayla juga yang mengawasi mereka dari markas juga sudah membuat sistem kurva di mana hal itu bisa mengamati gerak-gerik pengunjung yang mencurigakan. Hingga terlihat satu pengunjung yang berjalan yang mencurigakan dengan jalan yang lurus meminta Lily untuk mengintainya. Dan sementara itu Case dan Boris menunggu dari luar. Dan anggota lainnya mencari saluran gas beracun yang menjadi ancaman para pengunjung. Sementara itu ini salah satu pelakunya sudah mulai masuk ke dalam pesta. Dan tampak Koku juga yang menyamar dan ikut mencari para pelaku, dan ia bertemu dengan salah satu anggota Meter Maker atau Izanami ini yang menyamar dengan pakaian oiran busana tradisional Jepang seakan memberikan isyarat pada Koku. Dan Kayla juga yang mendapati deteksi gerakan yang mencurigakan dari seorang yang rambut pirang atau pelayan tadi yang menuju wali kota dan meminta yang lainnya untuk bertindak. Dan ya, dengan sigap berhasil dilumpuhkan oleh Mario, namun hal itu malah membuatnya tertawa karena sudah menebak hal ini dan meminta salah satu temannya untuk memulai rencananya. Hingga mematikan lampunya dan menutup lorong dan semua pintu dan bahkan pintu utama. Iya, faktanya mereka sudah mengambil alih sistem keamanan gedung yang membuat Kayla harus berusaha keras merebut kembali sistem kendali dari salah satu pelaku yang juga ahli dalam komputer. Dan si Pirang meminta yang lainnya untuk bersiap-siap jika sudah tepat tengah malam karena racun yang telah dia siapkan akan otomatis keluar dan membunuh semuanya secara perlahan. Serta menampilkan rekaman penyiksaan sebelumnya yang agar mereka tahu bagaimana gas beracun itu bekerja. Dan Mario yang kesal mengacam si Pirang untuk memberikan tahu di mana racunnya, tapi si Pirang meminta Mario untuk membunuh dulu si wali kota agar semua orang selamat. Dan di atas gedung Koku dan Izanami sudah saling berhadapan dan akan membalas kematian Queen dan akan memastikan membunuh si Killer B. Dan saat Koku dan Izuma masih bertarung tanpa Cage yang melihat hal itu, dan sementara itu pertarungan mereka berlanjut menjauhi gedung dengan Koku mengejar Izuma dengan terbang menggunakan sayapnya. Lekas Cage ikut menyusul. Dan jauh di sisi lain, Kayla masih mencoba merebut kendali sistem dari penjahat yang tadi, dan Koku yang masih saja mengikuti Izanami dan harus berusaha menghindari dari tembakannya.
Dan sementara itu pria yang mensabotasi sistem gedung ternyata juga kewalahan dengan serangan dari Kayla yang berhasil memblokir beberapa jaringan yang membuat ia semakin panik. Tapi salah satu anggota market maker ini bernama Kamui mengetahui bahwa target sudah dipancing keluar atau Killer Bee, lekas ia membunuh penjahat ini karena dianggap sudah tak dibutuhkan lagi. そろそろさ、終わりにもう逃げる準備しないと。Dan hal itu membuat Kayla bingung yang serangannya tiba-tiba berhenti mendadak dan membuat semua sistem kembali pulih. Dan semua pintu kembali terbuka. Tampak dari sisi gedung yang lain Minatsuki sudah mulai menyalakan tombol aktif gasnya. Dan benar saja spontan para pengunjung yang belum sempat keluar mendadak mereka semuanya pingsan. Mengetahui gasnya sudah diaktifkan, Eric meminta Kayla mencoba mengendalikan sistem saluran angin untuk menyedot kembali gas beracun tersebut. Dan tampak Lily juga yang mulai tak sadarkan diri. Dan sementara itu Case masih mencoba menerobos hutan untuk lebih cepat membuntuti mereka. Tiba-tiba ia mendapat kabar dari Eric untuk kembali karena semua orang keracunan. Namun Cage yang mengetahui gasnya sudah diaktifkan menyadari bahwa itu bukanlah gas beracun yang sesungguhnya, karena Cage sendiri hasilnya sudah lama mengawasi organisasi Metermaker ini, di mana mereka saling menggunakan kelompok kejahatan orang lain dan menggunakan peluang itu untuk menjalankan rencana mereka, seperti menggunakan si Junet sebagai memancing Killer Bee, dan kali ini mereka menggunakan keonaran dua orang penjahat gas beracun untuk memancing Killer Bee muncul. Dengan kata lain, membunuh semua orang bukanlah tujuan aslinya. Sementara itu Koku dan Izanami sudah berhadapan di sebuah danau lenan di dekat kerajaan, dan Koku meminta memberitahukan keberadaan Yuna pada Izanami, namun ia enggan menjawab dan lekas bertarung. Ya, sekali serangan ternyata pedang Izanami harus patah saat bertemu dengan long hairinnya Koku. Namun Izanami juga yang salah satu manusia super genetik juga mempunyai long hairin tepat di salah satu kakinya. Iya, namun pada akhirnya Koku si raja bersayap hitamlah yang menang dengan berhasil menusuk dada Izanami. Namun aslinya Izanami masih berpihak pada Koku daripada Minatsuki dan meminta Koku untuk menebas long hairin di kakinya yang mungkin bisa berguna pada suatu saat nanti. Dan berpesan pada Koku untuk menyentuh Konopus. Konopus itu sendiri adalah sebuah sebutan atau panggilan ayah untuk dokter yang menciptakan mereka. Berpindah di gedung, benar saja para pengunjung tak ada yang mengalami sakit yang serius dan hanya pingsan saja. Begitu juga dengan si Lily yang faktanya menurut Mario bahwa barusan tadi adalah hanya gas tidur. Di sisi lain, gas beracun yang mematikan sesungguhnya sudah ditemukan dan tampak dua penjahat gas yang sebelumnya telah dikuliti dan kulitnya ditempel di dinding tepat di atas kotak gas beracun. Ya, namun sayang setelah sampainya Cage di sana mereka telah menghilang dan menemukan serbu garisan baja biru long hairin dari senjatanya Koku di danau.